Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halda Salsabila Rahmah, NIM 21122119007, Prodi S1 Keperawatan, Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul yaitu Contoh Pancasila sebagai Sistem Etika dalam Kehidupan Sehari-hari. Yang pertama yaitu adalah etika. Apa itu etika? Kajian ilmiah terkait dengan etiket atau moralitas. Jadi secara etimologi atau asal kata, etika berasal dari bahasa Yunani yang artinya ethos, yang artinya watak, kesusilaan atau adat. Istilah etiket identik dengan moral yang berasal dari bahasa Latin, yaitu mos yang jamaknya mores, yang juga berarti adat atau cara hidup. Moral atau moralitas digunakan untuk memperbuat yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Kemudian, apa itu arti nilai? Arti nilai adalah sesuatu yang berharga, sifat dari suatu hal, benda, atau pribadi yang dihargai atau sebagai sarana mencapai tujuan, sesuatu yang membawa kita ke tujuan. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai norma moral. Merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Harus dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praktis, berupa norma-norma yang jelas yang kemudian menjadi suatu pedoman. Norma moral merupakan ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Pancasila telah dijabarkan dalam suatu norma moralitas, sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Pancasila sebagai norma hukum. Norma hukum adalah suatu sistem perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Dan pelaksanaan dari hukum yang berlaku juga harus didasarkan pada nilai moral hukum Pancasila. Moral politik Pancasila. Politik adalah kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem atau negara dan diikuti dengan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk mencapai tujuan diperlukan kebijakan-kebijakan umum atau public policy. Kebijakan dicapai melalui kekuasaan atau power dan kewenangan atau authority yang akan dipakai untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. Caranya yaitu persuasi maupun paksaan, atau karena tanpa paksaan kebijakan hanya merupakan perumusan keinginan belaka yang tidak akan pernah terwujud. Berikut adalah contoh-contoh etika Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Arti dan nilai-nilai sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu sila pertama ini dilambangkan dengan bintang 5 sudut, di mana bintang tunggal dan dalam lambang ini diartikan sebagai cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Jumlah bintang yang hanya satu atau tunggal ini juga melambangkan keesaan Tuhan. Yang contoh penerapannya yaitu adalah 1. Mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menerapkan toleransi antar umat beragama. Kemudian, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Dan terakhir, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Arti dan nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu dalam Pancasila dilambangkan dengan rantai emas dengan latar belakang berwarna merah. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Simbol ini mengartikan antara kaum yang harus bersatu, bekerja sama sehingga kuat seperti rantai. Contoh penerapannya yaitu 1. Mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. 2. Saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat. Yang ketiga, menjalani pertemanan dengan siapa saja tanpa membedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Keempat, berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Arti dan nilai-nilai sila Persatuan Indonesia yaitu dilambangkan dengan pohon beringin. Jenis pohon beringin ini adalah spesies pohon yang kuat, besar, dan berdaun rimbun. Pohon beringin ini diartikan sebagai tempat berteduh sekaligus bentuk persatuan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Contoh penerapannya meliputi: yang pertama, bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. 2. Melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat bahasa, alat musik, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. 3. Membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan. 4. Saling bekerja sama menjadi keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir yaitu bergotong royong. Selanjutnya yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Arti dan nilai-nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yaitu dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Berkumpul di sini kemudian diartikan sebagai kegiatan musyawarah antar orang-orang untuk melahirkan suatu keputusan, pastinya secara adil dan atas keputusan bersama semua pihak. Contoh penerapannya meliputi 1. Melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. 2. Mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Dan 3. Keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Dan sila yang terakhir yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Arti dan nilai-nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu sila dilambangkan dengan padi dan kapas. Hal ini melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia yaitu pangan dan sandang. Contoh dari penerapannya yaitu meliputi 1. Mengedepankan sikap adil antara sesama manusia. 2. Melaksanakan kewajiban dan kehormatan hak orang lain. Dan 3. Kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Baiklah, itu saja pemaparan materi atau presentasi tugas Pancasila dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.